Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Pemirsa Lamping Ciremai yang dimuliakan Allah dan semoga berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam Lamping Ciremai Channel dan kita berada dalam program Santri dan Pesantren. Sahabat Lamping Ciremai, para wali santri, para orang tua yang mempunyai anaknya di pondok pesantren, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keadaan hati yang berbahagia. Amin, insya Allah. Terkadang kita disuguhkan dengan fenomena santri yang bermacam-macam. Salah satunya adalah ketika santri atau anak di antara anak-anak kita ada yang ingin pulang atau minta pulang. Santri minta pulang, dan ini sering kejadian. Hampir di semua pondok pesantren pasti ada di antara santrinya yang tiba-tiba ingin pulang dan minta pulang ke orang tuanya. Lalu sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa santri tiba-tiba minta pulang? Padahal orang tuanya ingin anaknya itu di pondok belajar dengan rajin, sungguh-sungguh, supaya dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuknya di kemudian hari. Tetapi setelah sekian waktu atau setelah beberapa waktu, tiba-tiba anak kita ingin pulang atau minta pulang. Dan itu kadang-kadang sebagai orang tuanya kita juga bingung, kenapa ini anak kita tiba-tiba minta pulang? Kenapa anak saya tiba-tiba minta untuk dijemput dan tidak kembali lagi ke pondok? Dan ini banyak terjadi dan banyak dialami oleh sebagian wali santri. Dan itu cukup membuat bingung dan cukup membuat gelisah orang tua. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang kenapa anak yang sedang mondok tiba-tiba minta pulang. Sebetulnya apa yang terjadi ketika anak kita tiba-tiba minta pulang? Sesungguhnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kita harus mengetahui sebab kenapa anak kita tiba-tiba minta pulang. Dan itu menunjukkan bahwa anak kita tidak betah di pondok pesantren. Maka di antara yang menjadi penyebab kenapa anak kita minta pulang adalah yang pertama, bahwa anak kita masih dalam masa beradaptasi. Ini terjadi kepada santri-santri baru yang baru datang, yang baru masuk, ataupun santri yang baru berpindah pondok dari pondok lama atau pesantren lama ke pesantren yang baru. Dan ini suatu hal yang wajar. Sewajarnya anak kita itu perlu masa beradaptasi dengan tempat baru, dengan lingkungan baru, dengan para pengajar baru, dan dengan teman-teman yang baru juga. Dan penyesuaian ini memang memerlukan waktu. Terkadang ada juga anak yang dia hanya memerlukan waktu sebentar untuk beradaptasi. Sekejap mata memandang, melihat situasi dan melihat orang-orang, lalu sekejap itu pula dia langsung bisa beradaptasi dan bisa menyesuaikan dengan kenyamanan. Terkadang ada pula anak-anak yang memang perlu banyak waktu untuk beradaptasi. Mungkin beberapa hari, mungkin seminggu, 2 minggu, atau bahkan ada anak juga yang baru bisa menyesuaikan dengan keadaan dengan memerlukan waktu yang agak lama, 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau bahkan ada yang lebih. Dan itu perlu kita sikapi dengan bijaksana. Tidak langsung kita mengambil inisiatif untuk menjemput anak kita dan membawa anak kita pulang atau boyong dari pondok pesantren, karena sebetulnya bisa jadi anak kita masih pada masa-masa adaptasi. Yang kedua, di antara yang menjadi penyebab anak kita minta pulang adalah ada sesuatu yang membuat anak kita tidak nyaman di dalam pondok. Ini terjadi pada anak santri yang baru ataupun anak santri yang lama, tapi cenderung kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, itu terjadi kepada santri-santri yang sudah agak lama di pondok. Kalau masih santri baru, kemungkinan itu masih dalam masa adaptasi. Tapi kalau santri sudah 1 tahun dan 2 tahun dan sudah agak lama, itu barangkali memang ada sesuatu yang tidak nyaman. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu kenapa anak kita minta pulang dan kenapa anak kita bisa tidak nyaman di pondok. Bagaimana caranya kita bisa menanyakan kepada pembimbingnya
terkait situasi di pondok pesantren, terkait dengan teman-temannya, terkait dengan kegiatan kesehariannya. Apakah anak kita sehari-harinya murung, ataukah anak kita sehari-harinya menyendiri, tidak bisa bergaul, dan sebagainya. Silahkan kita sebagai orang tua menanyakan dengan sedetailnya, dengan selengkap-lengkapnya kepada para pembimbing yang mengetahui keadaan anak kita dalam kesehariannya. Dan itu akan menjadi solusi untuk kita mempertimbangkan dan membuat keputusan-keputusan pada berikutnya. Selanjutnya, hal yang membuat anak kita tiba-tiba ingin pulang adalah rasa rindunya kepada keluarga, rasa rindunya kepada suasana di rumah. Dan itu kadang-kadang datang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Biasanya datang ketika situasi hatinya sedang galau, ketika situasi hatinya sedang pada kondisi yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cara mengatasinya adalah kita sebagai orang tuanya perlu juga untuk memilah dan memilih informasi apa saja yang penting, informasi apa saja yang pantas untuk disampaikan kepada anak kita, supaya anak kita tidak terganggu dengan apa yang kita sampaikan. Maka apa saja yang perlu kita sampaikan ketika kita bisa berkomunikasi atau ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak kita? Kita tidak perlu menyampaikan hal-hal yang membuat anak kita menjadi tiba-tiba ingin pulang. Seperti contoh menyampaikan hal-hal yang dia sangat suka ketika di rumah, atau menyampaikan hal-hal yang akan membuatnya rindu, atau tentang momen-momen tertentu yang tidak bisa dia ikuti, momen-momen bahagia yang mungkin akan membuatnya merasa gelisah di dalam pondok. Kita harus lebih hati-hati memilah dan memilih informasi-informasi yang akan disampaikan kepada anak kita, sehingga kemudian anak kita tidak terganggu dengan informasi yang disampaikan oleh kita sebagai orang tuanya, dan anak kita tidak terganggu dalam kenyamanan dalam belajar di pondok pesantren. Yang terakhir adalah bahwa barangkali kurangnya motivasi dari kita sebagai orang tua untuk anak kita. Kurangnya penekanan tentang semangat dan kewajiban hidup sebagai seorang anak dan sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, sehingga kemudian anak kita menjadi berkurang semangatnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk memberikan semangat, motivasi, dorongan yang kuat untuk anak kita, supaya anak kita menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak kalah dengan keadaan, tidak menjadi anak yang banyak mengeluh, tidak menjadi anak yang banyak merajuk dan banyak menyampaikan keluh kesah yang membuat hati kita sebagai orang tua menjadi tidak nyaman. Selain motivasi dari dewan pengajar, para pembimbing, motivasi dari orang tua juga sangat penting, dan itu akan menentukan anak kita menjadi tabah atau tidak, menjadi semangat atau tidak di dalam pondok. Ketika ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak kita, jadikanlah momen tersebut sebagai momen untuk memberikan asupan motivasi yang kuat, yang mendalam, supaya anak kita juga tumbuh semangatnya, tumbuh kekuatannya di dalam hatinya yang mendasar dari dalam. Sesungguhnya kadang-kadang anak santri itu tiba-tiba merasa kangen dengan rumah, tiba-tiba merasa ingin pulang, tiba-tiba merasa ingin berada di rumah karena rindu dengan orang tua, rindu dengan keluarga, rindu dengan suasana di rumah. Itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan kepada orang tua sekalipun. Oleh karena itu, kita biarkan kondisi seperti itu dinikmati dengan kerinduannya terhadap rumah dan orang tua. Kita biarkan untuk menikmatinya. Jika memang perlu menangis, silahkan menangis. Jika memang perlu berkeluh kesah, silahkan berkeluh kesah. Tapi kita juga tetap memotivasi bahwa itu adalah luapan emosional yang wajar, dan itu sesaat saja nanti akan hilang luapan emosi tersebut. Dan kita sebagai orang tuanya, ketika mendapat keluhan atau keluh kesah dari anak kita bahwa rindu dengan keluarga, ingin pulang,
maka sampaikan kepadanya bahwa itu normal sebagai manusia. Rindu rumah, rindu orang tua, rindu keluarga itu sesuatu yang wajar dan normal dan tidak perlu disalahkan. Tetapi jangan terlarut dengan keadaan hati seperti itu. Jika terlarut-larut, maka tujuan dan mimpi dan harapan-harapan akan terkendala dengan suasana tersebut. Menangis boleh, rindu boleh, dan itu manusiawi, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Jangan sampai menjadikan kita sebagai seorang pelajar terhanyut dengan kondisi hati yang tidak stabil, kondisi hati yang lemah, sehingga juga membuat tujuan kita yang sesungguhnya menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu kesimpulannya, ketika anak meminta pulang, maka kita pelajari dulu semuanya. Kita pelajari dulu semuanya. Jangan-jangan ini adalah hanya masa transisi atau masa penyesuaian, masa adaptasi. Atau jangan-jangan ini adalah masalah sesuatu dengan temannya dan ini bisa diselesaikan. Atau jangan-jangan anak kita memang kurang motivasi dari kita sebagai orang tuanya, sehingga memang perlu tambah asupan motivasi supaya semangat kembali tumbuh. Demikian sahabat Lembing Cerme yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan kelemahan dan kesalahan itu tentunya datang dari kami, fakir, sebagai seorang yang lemah dan banyak kesalahan. Jika ini bermanfaat, maka silakan share kepada saudara-saudara tercinta, kepada kerabat-kerabat tercinta. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kebahagiaan, memberikan kita semua kemudahan dalam menjalankan segala sesuatu, dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan membawa kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.